Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Terra Classic atau Lunsi. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan juara everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan 7,66%, teman-teman. Volume dalam 24 jam terakhir juga turun 51,45%. Sedangkan kapitalisasi pasarnya juga ikut turun, teman-teman. Jadi banyak sekali food yang beredar ya di sini mengenai Terra Classic Lunsi ya, di mana untuk Do Kwon dan 5 orang TVL resmi akan ditangkap ya, seperti itu ya, karena insiden jatuhnya Terra Classic. Tapi 100% belum tentu benar ya teman-teman, karena berita seperti itu sudah terjadi sejak atau sudah diberitakan sejak lama ya teman-teman ya. Oke, kita pantau dulu untuk pergerakan global crypto market cap hari ini mengalami penurunan juga 0,11%, Bitcoin di angka 300 jutaan, Ethereum kembali di 23,7. Apakah untuk Ethereum ini setelah merge akan terbang ya teman-teman, atau harganya akan naik? Kita belum ada sinyal-sinyalnya ya untuk Ethereum ini ya. Jadi buat teman semua yang ingin masuk, silahkan gunakan dana dingin, dana bebas ya dalam berinvestasi apapun itu ya. Oke, dan video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana dingin, dana bebas dalam melakukan investment ya teman-teman ya. Oke, setelah kita pantau global crypto market cap, di sini ada berita menarik ya. Jadi paspor CEO Terra Do Kwon akan dikosongkan untuk deportasi cepat. Jadi seperti yang diberitakan sebelumnya, pendiri dan CEO Terra Do Kwon memiliki surat perintah penangkapan dengan namanya. Kwon dicari oleh otoritas Korea Selatan karena hubungannya dengan salah satu keruntuhan terbesar di industri kripto, teman-teman. Kwon saat ini ya tinggal di Singapura dan proses ekstradisi mungkin tidak sederhana itu ya. Namun pihak berwenang Korea Selatan telah meningkatkan permainan mereka untuk menangkap pendiri Terra yang dicari. Jadi menurut outlet berita lokal Korea Selatan ya, di sini Munhwa Ilbo, Kementerian Luar Negeri adalah diminta oleh kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul untuk mencabut paspor 5 warga negara Korea Selatan, termasuk Kwon. Kementerian juga telah mengonfirmasi permintaan tersebut. Kemudian membatalkan paspor Kwon akan membuat ekstradisi menjadi jauh lebih mudah. Individu dengan paspor yang dicabut diwajibkan dan hukum internasional untuk segera dikembalikan ke negara asalnya. Jadi untuk Lunsi ini sudah sepenuhnya dipegang oleh komunitas ya. Untuk Do Kwon dan TFL-nya atau TFL-nya sudah tidak ikut serta mengenai Lunsi, teman-teman. Jadi apakah berpengaruh ya, meskipun Do Kwon dan 5 rekannya ditangkap ya, pasti Terra Money tetap akan berjalan ya teman-teman ya. Dan untuk proses pembatalan paspor biasanya memakan waktu sekitar 1 bulan, namun jaksa diharapkan dapat membujuk pendiri Terra dan lainnya untuk rela mengembalikan paspor mereka ke Kedutaan Besar Korea Selatan di Singapura. Kemudian ada sangat sedikit detail yang tersedia pada 5 waran lainnya, namun seorang yang bermargahan tampaknya adalah kepala keuangan Terraform. Ya, di sini Chief Financial Officer Terraform sebelumnya diidentifikasi sebagai Han Chang John. Selanjutnya Nicholas Platias yang disebut sebagai pendiri eksekutif, kemudian bekerja sebagai kepala riset perusahaan dari 2010 hingga 2020. Kemudian satu-satunya orang yang sampai saat ini disebutkan namanya oleh media Korea Selatan. Kemudian di sini bagaimana sih proyek Terra menangani berita seperti ini? Jadi Lunsi dan Luna Terra telah rally dengan keuntungan 2 kali lipat dan terkadang 3 digit, namun rally itu berumur pendek. Jadi buat teman-teman semua yang sudah serok di angka 1,5, 0,8 ya di bulan Juni kemarin, sudah profit hampir 8 kali lipat ya. Kemarin sempat menyentuh di angka Rp8,77 untuk Lunsi sendiri. Kemudian Luna juga naik kurang lebih 2 kali lipat ya teman-teman ya.
Jadi untuk segera setelah surat perintah penangkapan diumumkan, ketiga proyek Terra mulai tank ya. Namun Luna telah mulai kembali menghijau pada saat pers Luna diperdagangkan pada $3 ya, naik 4,6%. Teman-teman semua bisa cek di sini untuk harganya untuk Terra Classic turun mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Setelah kemarin melawan arus. Kemudian akankah si Do Kwon diekstradisi dari Singapura ke Korea Selatan? Jadi ini adalah konfirmasi dari artikel sebelumnya teman-teman ya. Jadi pendiri Terraform Labs, Do Kwon telah ditampar dengan surat perintah penangkapan oleh Korea Selatan dan pria berusia 31 tahun itu sekarang menjadi buronan teman-teman. Tapi kemarin sempat muncul juga di YouTube ya dan sudah diwawancarai bahwa dia akan bertanggung jawab sepenuhnya teman-teman. Jadi apakah untuk Lunsi dan Luna dan lain-lain yang berhubungan dengan Terraform Labs akan kembali lagi seperti dulu ya. Kita tunggu saja teman-teman untuk berita selanjutnya. Tapi di sini ya biasanya untuk berita-berita seperti ini hanya sekedar food ya teman-teman dan belum tentu juga kebenarannya teman-teman. Jadi ya untuk teman-teman yang ingin masuk ya silahkan aja ya, selalu gunakan dana dingin dana bebas. Kemudian tidak mungkin Do Kwon akan menyerahkan dirinya kepada pihak berwenang Korea Selatan dan diadili atas pelanggarannya. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang layak untuk dipersidangkan adalah ekstradisi Do Kwon dari Singapura ke Korea Selatan. Jadi Singapura memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, Jerman, dan Amerika Serikat. Singapura juga memiliki perjanjian ekstradisi dengan 40 negara. Ya, persemakmuran yang dideklarasikan yang meliputi Australia, Kanada, Selandia Baru, India, Inggris, dan berikut 40 daftar persemakmurannya. Teman-teman bisa cek ya di sini. Kemudian Korea Selatan juga telah menandatangani perjanjian dengan 31 negara untuk ekstradisi penjahat yang melarikan diri dari negara itu. Negara-negara tersebut adalah Aljazair, Argentina, dan Uzbekistan teman-teman ya. Korea Selatan juga menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura dan akan menghadapi tugas berat untuk membawa Do Kwon ke negara itu, kecuali Do Kwon menyerahkan dirinya untuk penuntutan. Pendiri Terra mengulur waktu dan bergerak melintasi hukum. Jadi pilihannya di sini Terra atau si Do Kwon dan tim-tim yang lainnya di sini apakah bisa mengembalikan di harga selanjutnya atau akan menyerahkan diri, itu adalah menjadi pertanyaan yang besar ya teman-teman untuk para holder ya teman-teman ya. Jadi jika ingin masuk ya silahkan masuk sedikit aja ya teman-teman ya. Oke, kemudian Son Leong ya di sini mitra firma hukum internasional Twitter mengatakan kepada Financial Times bahwa kesepakatan bersama antara Singapura dan Korea Selatan dapat mempersulit perjalanan Do Kwon. Dia menyatakan bahwa jika pihak berwenang Korea Selatan menempatkan Do Kwon pada pemberitahuan merah, Interpol akan mengambil tindakan teman-teman. Dalam hal ini, Interpol dapat membatasi Do Kwon melarikan diri dari Singapura ke negara lain dan dia kemungkinan akan menghadapi kesulitan serius dalam berpergian luar Singapura teman-teman ya. Karena dia mungkin ditahan di perbatasan internasional selama perjalanan katanya teman-teman. Jadi ini masih katanya ya seperti di kala harga 1,5 rupiah teman-teman ya seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe dulu gratis. Dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi selanjutnya. Jadi untuk tanggal 20 ya, untuk Kraken, exchange terbesar di dunia juga akan melakukan burning. Ya, teman-teman semua bisa lihat di exchange Kraken dan Bitrue juga. Dia akan mulai menerapkan ya 1,2% tax burn ketika transaksi Luna itu dijalankan teman-teman. Jadi apakah akan ada efeknya ketika dua exchange besar melakukan burning? Ya seperti yang kita ketahui kemarin Maxi, kemudian Binance dan exchange-exchange yang lain melakukan tax burn naik ya di sini. Harganya berapa kali lipat ya? 8 kali lipat teman-teman. Pasti sudah take profit ya ketika teman-teman semua serok di angka 0,8, 1,5 atau 1 rupiah teman-teman ya. Jadi seperti ini dulu saja ya kesempatan atau keputusan untuk berinvestasi dapat dari kalian sendiri. Terima kasih share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.